Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabil Ramadan dengan NPM 2259-2010-02. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Machine Learning 5, yaitu tugas 2 tentang melakukan fitur engineering, data augmentation dan normalisasi data. Baik, di sini saya menggunakan dataset yang bernama 2015 DCSD. Saya dapat dari Kaggle. Jadi dataset ini fungsinya untuk tentang dataset ini tentang kebahagiaan dunia. Jadi skor kebahagiaan dunia dari berbagai negara, ada Switzerland, Iceland, Denmark, dan Norwegia, Kanada, Finlandia, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini di sebelah kanan. Lalu di sini terdapat bentar, coba kita run dulu ya. Kita tes running dulu. Bentar. Oke, sorry ya. Kita langsung coba kita running. Kita lihat. Isi datanya langsung memulai menjelaskan setelah kita run tentang proses fitur engineering data, fermentasi, dan normalisasi data. Oke, ini pertama saya menggunakan data dosen untuk memperlihatkan struktur data. Jadi di sini ada bentar, ada berapa ya? 1, 2. Oh, ada data info ya. Nah, ini adalah preview data, sistem data. Lalu di data info di sini, oh ya, di sini ada 12 kolom, kita bisa lihat. Terus ada 158 entry data, lalu ada 158 baris data di sini. Ini ada tipe-tipe fiturnya. Ini lebih banyak ke short float, integer 1 dan 2 objek. Lalu ini coba kita lihat deskripsi statistiknya. Deskripsi statistiknya ini dia yang hasil dari ini. Ini adalah nilai min, standar deviasi, ada nilai minimal. Oke, masuk ke pembahasan utama, yaitu fitur engineeringnya. Kita identifikasi fitur terlebih dahulu. Pertama, kita akan memuat dataset di sini untuk kita memuat dulu dan melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi fitur yang relevan atau fitur yang tidak yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas sebelum digunakan. Oke, kita run di sini. Nah, di sini ada kode fungsinya. Lihat data unik pada kolom untuk analisis lebih lanjut. Lalu ini pada fitur negara, terdapat banyak negara di sini, bisa kita lihat. Lalu Regina banyak. Lalu yang kedua masuk ke transformasi fitur. Kita run dulu terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, untuk yang kedua ini transformasi fitur. Pada tahap ini kita akan melakukan beberapa transformasi data. Transformasi pada data sebagai bagian dari fitur engineering. Yang pertama, encoding kategori. Ini bisa dilihat kolom country-nya dan regression-nya. Di sini ada country dan regression. Maka di encode dengan mengubah menjadi bentuk Lumer. Jadi meskipun di sini ini biasanya kan selalu mengubah variabel atau fitur kategorial menjadi biasanya bisa diubah 01 itu, cuman ini nggak perlu dibuat manual. Kita cukup pakai pustaka on hold and apa ini. Nah, dua fitur ini akan otomatis menjadi nilai numerik, yaitu dari 0 ke 1. Jadi ini 0 dan ini 1, regisinya seperti itu. Nah, yang kedua kita membuat fitur baru. Kita akan menambahkan fitur baru GDP Family Integration untuk melihat dampak interaksi antara ekonomi GDP per kapita dan family. Oke, nah ini pembuat terbaru interaksi antara GDP per kapita dan family. Jadinya ekonomi GDP. Kemudian ketiga ada alog transformasi
untuk fitur kita akan menerapkan transformasi logaritma untuk memperkecil skala perbedaan yang tinggi. Nah, ini transformasi logaritmanya untuk menormalkan skala. Coba kita rem dulu, kita run terlebih dahulu. Nah, kita run, muncul ini. Oke, ini tadi coba kita lihat di sini mana country sama region-nya. Kita geser. Oh, dia nggak kelihatan ya. Oke, pokoknya di sini country region dia udah masuk encodingnya. Kok nggak ada. Terus tadi kita buat fitur baru JDP Family Regression ini ya, bisa kita lihat ini fitur barunya JDP Family Interaksi. Lalu kita juga langsung melakukan transformasi logaritma dari dataset yang udah keluar ini untuk menormalkan skalanya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi perbedaan. Kita run terlebih dahulu di sini, dan sesudah transformasi fitur, oke, ini bisa dilihat di sini distribusi fitur happiness score sebelum transformasi lognya segini ya. Nah, rentang nilai dari 3 sampai 7 di sini kita lihat. Nah, lalu dari 0 sampai 30 apakah berubah secara signifikan? Nah, kita lihat ke bawah ya, dia berubah ya di sini. Meskipun sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, cuman ini sebenarnya transformasinya lebih ke apa ya, dibilangnya lebih sedikit normal lah skalanya. Oke, penjelasan dari fitur engineering sudah dilakukan. Tahap fitur engineering bertujuan untuk membuat data lebih informatif bagi model variabel country dan region, diubah menjadi bentuk numerik melalui one hot encoding agar dapat diproses setelah algoritma machine learning. Terbaru JDP Family Interaksi memberikan informasi tambahan terkait dampak gabungan antara ekonomi dan dukungan keluarga terhadap kebahagiaan itu. Transformasi pada happiness score juga membantu untuk memproduksi rentang data yang tinggi, sehingga model lebih mudah memahami pola dan datanya. Lalu selanjutnya ada data argumentation. Langkah 3 kita melakukan data argumentation ya di sini. Argumentation yaitu mengganti sinonim pada kolom regression untuk memperkaya variasi data di sini. Ini ya fermentasi dari teksnya, mengganti kata pada regression dengan sinonim. Ini diubah dari Western Aerox jadi Western Eropa North America jadi Amerika. Lalu yang panjang ini sebentar. Yang panjang ini lalu di sini ada sub sasaran Afrika diganti jadi maksudnya dibuat sinonim jadi SSA. Lalu Central dan Eastern Eropa diganti Central and Eastern and East Eropa. Lalu di sini ada melakukan argumentasi. Setelah itu kita akan menampilkan sampel data sebelumnya dan sesudah berkitaran di sini. Kitaran di sini. Nah, ini hasil runnya, ini tadi data sebelum argumentasi ya. Dari pada country misalnya Saudi di sini, Saudi Arabia jadi Middle Regina, sebelumnya kan Middle East, and Foreign Africa dan sebagainya. Ini setelah dia argumentasi the Norway, oke, sedikit berubah. Ya itulah intinya ya. Di sini ada perubahan sedikit. Oke, penjelasan tentang argumentasi di sini bisa kita baca. Data argumentasi dilakukan untuk meningkatkan variasi pada teks, terutama pada kolom regression, dan menambahkan variasi kecil dalam representasi nama region. Kita dapat membantu model memahami variasi yang mungkin muncul di dunia nyata. Ini dapat meningkatkan ketahanan model terhadap data yang sedikit berbeda namun memiliki makna yang sama. Oke. Selanjutnya ada normalisasi data. Di sini normalisasi memastikan skala yang konsisten. Pada fitur numerik,
kita akan menerapkan min-max scaling pada beberapa kolom. Numerik seperti ekonomi GDP per kapital, family health, life expectancy, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat ini kodenya. Setelah itu kita akan visualkan sebelum normalisasi dan sudah normalisasi. Apakah ada perubahan yang signifikan? Nah, kita lihat di sini. Ini distribusi fitur sebelum normalisasi ya. Kemudian dan ini yang sudah dinormalisasi. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya teman-teman. Tapi mungkin ada nggak sih? Kayaknya nggak terlalu ada perubahan signifikan karena mungkin kan tadi datanya ini cuman 158 entry ya, cuman 158 baris. Jadi kemungkinan datanya setelah melalui proses transformasi logaritma, kan tadi kan tujuannya dari transformasi logaritma kan, buat rentang nilainya pada skala yang sama. Jadi mungkin setelah melalui proses itu sebenarnya udah cukup untuk sama rentang nilainya. Jadi pada normalisasi data dia tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Kita lihat selanjutnya penjelasan tentang normalisasi data. Bisa dibaca, normalisasi data sangat penting dalam machine learning, terutama pada model yang sensitif terhadap salah seperti KNN atau SPM. Dengan min-max, semua nilai fitur berada dalam skala 0-1, membuat kontribusi setiap fitur seimbang pada model. Hal ini meningkatkan stabilitas dalam mengelola data dan skala yang berbeda. Oke, untuk kesimpulannya di sini langkah kelima, terakhir kita akan menampilkan deskripsi statistik dari dataset yang ada, virtual engineering, data augmentation, normalisasi data. Di sini kita running dulu. Nah, ini muncul, ini adalah data fermentasi. Oke, dari hasil seluruh proses fitur engineering data, argumentasi, dan normalisasi. Oke, penjelasan kesimpulan terakhirnya ini dengan menerapkan fitur engineering data, argumentasi, dan normalisasi, dataset ini siap digunakan. Rincian dampak dari setiap proses adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fitur engineering meningkatkan relevansi dan data dengan menggunakan yaitu GDP family interaction dan mengonversi variabel kategori numerik melalui encoding. Transformasi logaritma membantu menyesuaikan skala, fitur-fitur skala, fitur-fitur numerik yang bervariasi tinggi. Data augmentasi memberikan variasi tambahan pada data teks, membantu model menjadi lebih tangguh terhadap variasi kecil dalam data seperti regression. Normalisasi memastikan skala yang seragam pada fitur numerik, memberikan stabilitas model yang sensitif terhadap skala sehingga dapat lebih akurat dan andal melakukan prediksi. Deskripsi statistik pada data menampilkan keingatan akhir dataset yang telah siap digunakan dalam proses machine learning dataset akhir. Ini diharapkan dapat meningkatkan performa model baik dari segi akurasi maupun generalisasi. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.